Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini saya akan memberikan tentang uh, mengalami Yesus. Saudaraku, kalau orang mengalami Yesus pasti punya respon yang luar biasa ya. Dalam kehidupannya dia akan merespon dengan sungguh-sungguh tentunya ya. Apa yang kita lakukan sebenarnya penghargaan kita kepada Tuhan, respon kita kepada Tuhan. Allah senang sekali sama orang yang merespon luar biasa. Seperti doa pagi hari ini, orang-orang yang hadir, diberkati Tuhan, mau sama-sama berdoa, bersafaat. Allah senang sekali. Saudaraku, kita lihat pengalamannya murid-murid Tuhan, bagaimana dia merespon Tuhan. Kita coba lihat ya di Matius 4 ayat 18 sampai ke 22 ya, dan Matius 9 ayat 9. Kita lihat, simak ya firman Tuhannya ya. Ketika Yesus sedang berjalan di pantai Danau Galilea, ia melihat dua nelayan, yaitu Simon yang dinamai juga Petrus dengan adiknya Andreas. Mereka sedang menangkap ikan di danau itu dengan jala. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah ikut aku. Aku akan mengajar kalian menjala orang." Langsung mereka meninggalkan jala mereka, lalu mengikut Yesus. Kalau membaca firman Tuhan Matius ini, kita melihat bagaimana respon Simon dan Andreas pada waktu dipanggil Tuhan. Ayat 20 kita lihat, langsung mereka meninggalkan jalan mereka lalu mengikuti Yesus. Saya pikir ini hal yang luar biasa ya. Respon orang diajak Tuhan, langsung mau ikut Tuhan, langsung ditinggalkan kegiatannya. Ya, lalu kita lihat lagi ya. Dari Yakobus dan Yohanes. Yesus berjalan lalu melihat pula dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus. Mereka bersama-sama dengan ayah mereka sedang memperbaiki jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka juga, dan mereka langsung meninggalkan perahu dan ayah mereka lalu mengikut Yesus. Sama respon murid Tuhan yang Yakobus dan Yohanes. Saya hanya berpikir pada waktu merenung firman ini, kok bisa ya? Ada orang langsung ikut Tuhan. Gitu. Bagaimana dengan Matius 9 ayat 9? Sama juga, setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Saya coba membagi-bagikan, melihat bagaimana respon orang kalau diajak berdoa, diajak bahas firman Tuhan. Ya, saya melihat ada dua ya, ada yang antusias dan ada yang tidak antusias, biasa saja. Tapi saya belajar dari murid-muridnya ini, murid-muridnya Tuhan Yesus, dia bergegas. Gitu ya. Wah, luar biasa saya pikir nih. Ini respon yang luar biasa. Harus kita sebagai anak Tuhan yang pagi hari ini ikut berdoa dengan firman Tuhan, menjadi contoh, model bagi kita anak-anak Tuhan di gereja Tuhan, di GKKD Revival, dan ada yang di luar kota juga, yaitu merespon dengan cepat, mengikuti Yesus. Mengapa mereka begitu seperti itu ya? Apa alasan Simon dan kawan-kawannya, murid-murid Tuhan Yesus, mengikuti Yesus? Respon langsung. Apa alasan kita semua yang berdoa pagi hari ini mau mengikuti Yesus? Mau berdoa pagi? Enggak semua orang loh bisa berdoa pagi. Saya sangat apa ya sama doa ini? Apa ya? Melihat orang diajak doa, bagaimana respon? Nah, itulah dia dengan Tuhannya, saya pikir demikian.
Murid-murid Tuhan Yesus langsung merespon panggilan Yesus untuk mengikutnya, termasuk Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Pengkhianatnya saja mau merespon ya pada waktu itu. Saudaraku, firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 44 jelas sekali mereka kenapa meresponnya seperti firman Tuhan, ya, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia kubangkitkan pada akhir zaman. Pahamlah kita bahwa orang datang kepada Tuhan Yesus adalah pekerjaan supranaturalnya Roh Allah, Roh Kudus, membawa kita datang kepada Tuhan dalam segala perkara, menikmati firman Tuhan, membaca firman Tuhan, ya, tinggal setelah kita datang kepada Yesus, menerima Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, di sinilah letak awalan kita, mau nggak diajar oleh Roh Kudus ke depan sana untuk mengikuti Tuhan Yesus seperti murid-murid Tuhan Yesus yang merespon begitu rupa ya. Di sini murid-murid Tuhan Yesus mau mengikuti Yesus karena intinya mengalami perjumpaan khusus dengan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus mengalami kasih Yesus dan mengenal Tuhan Yesus. Dia mengalami direct secara pribadi. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau orang mengasihi Allah, nah ini responnya luar biasa. Murid-muridnya mengalami kasih Yesus. Saudara dan saya pasti sudah mengalami kasih Kristus. Di sini kalau kita lihat murid-murid Tuhan Yesus membuka hatinya, mengizinkan Tuhan bekerja atas dirinya, mempercayai Yesus sebagai juru selamatnya. Dia membangun intim dengan Tuhan Yesus, membangun pengenalan setiap hari dengan Tuhan Yesus. Itu yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ini namanya perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus nggak hanya tahu, murid-murid Tuhan Yesus tidak saja mengetahui siapa Yesus juga, tapi di sini Yesus mengenal Tuhan Yesus dengan baik, membangun relasi pribadi ya di sini dengan Tuhan Yesus. Kita perlu belajar dari murid-murid Tuhan Yesus untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Bila kita semua punya pengalaman dalam hubungan dengan Tuhan Yesus, sehingga mengetahui siapa Yesus bagi kita semua, maka ia tidak malu untuk menyaksikan siapa Yesus dengan seisi rumahnya, dengan tetangganya, dan dengan teman sekerjanya. Kemarin waktu sinode, Bapak atau sesepuh gereja Tuhan di GKKD memberi arahan 5 tahun ke depan kita sudah banyak orang datang kepada Kristus melalui gereja Tuhan di masing-masing tempat. Nah, alamilah perjumpaan dengan Tuhan Yesus sehingga saudara dan saya nggak malu lagi cerita siapa Yesus. Yesus yang menyelamatkan saudara dan saya. Yesus adalah yang luar biasa di dalam hidup ini. Injil bisa terberitakan ke seluruh penjuru karena kita mengalami perjumpaan yang dimulai dari rumah kita, keluar rumah kita. Jadi ada dari dalam, pertama rumah kita dulu, semua adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Lalu kita boleh keluar untuk menceritakan siapa Yesus Tuhan. Mari saudaraku, kita kita alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu. Ya. Mari kita berdoa.